Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendiskusikan bagaimana cara mengukur tegangan DC pada alat ukur multimeter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan adinan 009. Saya Ami Widya Pitaloka dengan NIM akhir 014. Saya Azhara Lagi Arafah dengan NIM akhir 043. Saya Ayu Widya Pitaloka dengan akhir 046. Ini adalah bentuk fisik dari multimeter digital. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 besaran fisika, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter yaitu avometer. Avometer sendiri merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Ampere merupakan satuan dari arus listrik, sedangkan volt merupakan satuan dari tegangan listrik, dan ohm merupakan satuan dari hambatan listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari multimeter digital. Yang pertama yaitu kelebihan dari multimeter digital, yaitu penggunaannya lebih mudah. Artinya kita tidak perlu menghitung kembali apa yang kita ukur karena di situ sudah tertera nilainya. Yang kedua yaitu lebih praktis karena bisa mengukur 3 besaran, yaitu hambatan, tegangan, serta arus dalam satu alat. Kemudian untuk kekurangannya yaitu sulit untuk mengukur kerusakan pada beberapa komponen seperti transistor. Kekurangan yang kedua yaitu terkadang angka yang dihasilkan itu kurang akurat. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu harganya lebih mahal. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan dari multimeter analog. Kelebihannya yaitu untuk pengecekan dari kerusakan komponen itu lebih mudah dibandingkan dari multimeter digital. Kelebihan yang kedua yaitu harganya relatif lebih murah. Untuk kekurangannya yaitu menggunakan rumus tertentu dalam menghitung nilai yang sudah ditunjukkan oleh jarum. Kekurangan yang kedua yaitu rawan rusak jarum yang digunakan sebagai petunjuk nilai tadi. Baik teman-teman, ini adalah bentuk fisik dari multimeter digital. Apa saja sih bagian dari multimeter digital sendiri? Saya akan menunjukkan. Di sini ada display, di mana display sendiri digunakan untuk menunjukkan hasil dari sebuah pengukuran. Di sini ada knob selector, di sini ada skala volt AC atau arus bolak-balik, di sini ada skala volt DC atau arus searah, di sini ada skala miliampere, lalu ada skala kapasitas, dioda, dan skala hambatan. Lalu di sini ada test lead, di mana test lead ini digunakan untuk menghubungkan pada benda yang akan diukur. Yang berwarna merah adalah test lead positif dan yang berwarna hitam adalah test lead negatif. Oke, saya Muhammad Fikri akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran voltage atau tegangan pada multimeter digital. Bagaimana cara pengukurannya? Simak video berikut ini. Kami akan menggunakan pengukuran tegangan dengan baterai 1,5 volt. Oke, ketika kita akan melakukan pengukuran menggunakan multimeter digital, di sini ada banyak pilihannya. Jadi kita bisa mengukur ampermeter, voltmeter, AC, voltmeter DC. Kemudian kita bisa mengukur ohmmeter. Namun pada video kali ini kita akan mengukur yaitu tegangan atau voltage dari baterai ABC ini. Di sini tertuliskan baterai ABC ini memiliki size atau tegangan 1,5 volt. Jadi ketika kita akan mengukur baterai ini, maka langkah pertama adalah menghidupkan multimeter. Untuk menghidupkan multimeter, di sini ada jarum, di sini ada tanda panah penunjuk yang akan kita ubah-ubah nantinya kita akan mengukur apa. Jadi untuk langkah pertama kita arahkan, karena ini adalah 1,5 volt, maka arahkan penunjuk ini ke bagian yang
mendekati setelah 1,5 volt. Misal ini 1,5 volt, jadi bisa diarahkan ke 20 volt. Nah, setelah kita arahkan ke 20 volt, maka kita tunggu seperti ini. Kita tunggu mengkalibrasi dulu multimeternya hingga menjadi 0,0. Nah, setelah itu kita posisikan baterai di sini untuk kita ukur. Nah, dan kemudian jangan lupa untuk kita arahkan dan kita perhatikan di baterai terlebih dahulu. Nah, di sini ada kutub negatif, di sini ada kutub positif. Nah, jangan sampai lupa. Jadi ketika kita mengukur, arahkan kutub positif ke kutub positif, ke kutub negatif, atau test lead negatif ke bagian kutub negatif. Oke, seperti ini kita arahkan. Oke, bisa terlihat barusan menunjukkan tegangan 1,66 volt. Kenapa 1,66 volt? Sedangkan baterai size-nya ini adalah 1,5 volt, karena adanya efek pembebanan, di mana multimeter ini juga punya tegangan dan hambatan, sehingga hambatan di sini adalah tegangan yang dimunculkan di sini adalah tegangan total antara multimeter dan volt yang ada di baterai ini. Lalu gimana kalau semisal kita masangnya adalah terbalik, test lead-nya terbalik dengan menggunakan test lead negatif ke positif dan test lead positif ke negatif? Mari kita coba. Nah, multimeter menunjukkan angka yang sama, yaitu 1,66 volt. Akan tetapi di sini terdapat tanda minus yang mengartikan bahwa pengukuran kita terbalik. Jadi untuk mengukur apapun itu, ketika di sini muncul tanda minus, maka multimeter ini menunjukkan bahwa pengukuran kita terbalik. Namun tidak menjadi masalah. Hanya memberikan informasi saja bahwa test lead yang kita pakai kebalik. Kalau kita pakai benar test lead positif ke positif, negatif ke negatif, maka akan muncul seperti ini. 1,66 positif. Nah, jadi seperti itu untuk cara melakukan pengukuran pada multimeter. Setelah melakukan pengukuran, jangan lupa untuk mengembalikan ke posisi off. Jadi sudah selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur tegangan menggunakan voltmeter analog. Jadi menghitung tegangan dengan menggunakan voltmeter analog ini yaitu dengan menggunakan rumus. Saat kita sudah mendapatkan nilainya, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan nilai tersebut ke rumusnya, yang dimana rumusnya yaitu hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal dan dikali dengan batas ukur. Nah, di sini yang menjadi batas ukurnya yaitu tempat penghubung kabel yang berwarna merah. Di sini ada batas ukurnya yaitu 3, 15 dan 300 volt. Nah, selanjutnya yaitu skala yang ditunjuk. Skala yang ditunjuk itu merupakan skala yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter tersebut. Nah, misalnya jarum voltmeter tersebut menunjukkan di tengah-tengah antara 0 sampai dengan 5. Jadi nilai dari skala yang ditunjuk yaitu 2,5. Selanjutnya yaitu skala maksimalnya. Nah, skala maksimal ini adalah skala yang paling besar, yaitu skala yang paling akhir. Nah, di sini skala maksimalnya yaitu 300. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya, diketahui skala yang ditunjuk 50, skala maksimalnya 300, dan batas ukur yang digunakan yaitu 300. Maka kita akan menghitung tegangan tersebut. Nah, untuk mengukur hasil tegangannya kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu hasil ukur sama dengan skala ditunjuk dibagi dengan skala maksimal dan dikali dengan batas ukur. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal masukkan nilai yang tadi ke dalam rumus tersebut. Nah, jadi 50 dibagi 300 dan dikali 300. Jadi hasil akhirnya yaitu 50 volt. Nah, sedikit catatan. Jadi di sini itu kan ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama ada 5, 10 dan 15, tingkatan kedua ada 1, 2, 3,
dan tingkatan ketiga yang paling bawah yaitu ada 100, 200, dan 300. Nah, jika kita ingin menggunakan skala maksimal yang 300, maka untuk skala yang ditunjuk pun kita harus menggunakan yang tingkatan di bawah. Contohnya seperti soal tadi, yang dimana skala yang ditunjuk itu yaitu 50, yaitu angka antara 0 sampai dengan 100, kan di tengah-tengah, jadi kita menggunakan 50. Begitu pula jika kita ingin menggunakan skala maksimalnya 15, maka untuk skala ditunjuknya kita akan menggunakan yang tingkatan pertama, yaitu antara 0 sampai dengan 5 atau 5 sampai dengan 10 ataupun 10 sampai dengan 15. Jadi kita bisa menggunakan skala maksimalnya 15.